Terima kasih kepada panitia yang sudah menugaskan saya, menugaskan saya untuk bercerita tentang strategi penyiapan sumber daya manusia dalam kurung guru dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan formal. Merdeka Belajar itu sebuah inovasi dalam pembelajaran dan pendidikan, tapi dalam konteks non-formal education, freedom to learn itu sudah ada sejak lama, sehingga tidak dikategorikan sebagai sebuah inovasi dalam pembelajaran. Sebuah inovasi dalam pembelajaran sesungguhnya akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, guru enggan untuk meninggalkan hal-hal yang sudah selama ini dirasa nyaman dalam aktivitas kesehariannya. Akan tetapi dari sisi lain, sebuah perubahan itu, sebuah keniscayaan tidak bisa tidak dilakukan. Guru harus luwes, guru harus lentur untuk mengikuti setiap gerak perubahan. Salah satu di antaranya adalah Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian, Merdeka Belajar dalam konteks teori saya sampaikan adalah pada hakikatnya merupakan upaya untuk menciptakan sistem dan budaya pembelajaran yang efektif, yang aktif dan inovatif, bahkan proaktif, yang bersifat kontekstual, senada, seirama, dan senapas dengan perubahan pembangunan, terutama dikaitkan dengan perubahan secara global dalam dunia pendidikan yang saat ini kita sebut dengan pendidikan 4.0 dan 5.0. Itulah perubahan yang teramat cepat, signifikan, dan dituntut guru untuk lentur dan mudah beradaptasi dengan tuntutan perubahan global pendidikan yang bertema 4.0 itu. Begitu Bapak dan Ibu. Kalau kita rujuk apa yang disampaikan Pak Joko tadi, guru adalah ujung tombak. Kalau ujung tombak itu tumpul, maka apa jadinya? Sekali lagi, apa jadinya anak didik kita itu? Apa jadinya masa depan bangsa ini? Saya menyatakan begini, tidak ada sebuah negara yang melebihi kemajuan pendidikan. Tidak ada pendidikan yang maju yang melebihi kemajuan pendidiknya. Jadi persoalan apapun di atas dunia ini, di bumi ini, satu variabel yang menentukan jalan keluar adalah pendidikan. Pendidikan yang bagus itu ditentukan oleh gurunya yang bagus. Gurunya yang bagus adalah guru yang lentur, yang dapat beradaptasi dengan setiap inovasi pembelajaran dan pendidikan itu. Satu di antaranya adalah Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, kalau demikian persoalannya, izin Pak, saya buka di catatan supaya jangan keliru. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin begini. Nah, jadi sebenarnya semangat dari pendidikan 4.0 itu, 5.0 itu adalah menciptakan iklim pembelajaran yang merdeka. Menciptakan iklim pembelajaran yang merdeka dan memberikan ruang, nah ini
dan memberikan ruang kepada anak didik, kepada peserta didik untuk mandiri dan independen. Kata kuncinya pembelajaran yang merdeka dan guru memberikan ruang kepada siswa untuk mandiri dan independen dalam belajar. Jadi, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid harus dijadikan sebagai pembelajar yang tangguh, pembelajar yang sejati. Jadi, tugas guru itu bergeser, tidak mentransformasikan pengetahuan kepada anak didik, tapi bagaimana guru itu bisa membangun, menciptakan anak didik itu menjadi pembelajar yang sejati, pembelajar yang tangguh, yang kita katakan pembelajar yang mandiri dan independen. Itulah sesungguhnya pergeseran posisi guru di era 4.0 dan masyarakat 5.0 itu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mari kita lihat sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya, di mana posisi perguruan tinggi yang dikenal, yang diberikan program oleh pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi posisi perguruan tinggi, saya sampaikan bahwa perguruan tinggi harus mampu menyiapkan lulusannya yang apa? Yang menjadi pembelajar yang sejati. Jadi mahasiswa kami itu tidak hanya belajar di kampus, tapi bagaimana mereka belajar di luar kampus yang kita namakan dengan Merdeka Belajar. Nanti saya sampaikan. Yang kedua, posisi perguruan tinggi dikaitkan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah siap menghasilkan peserta didik, mahasiswa untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana perguruan tinggi itu lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menjadi warga negara dunia yang produktif. Jadi sesungguhnya posisi perguruan tinggi amat sulit untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dalam mempersiapkan lulusannya tidak saja berkontribusi secara nasional, tetapi menjadi warga dunia yang produktif, di samping menjadi pembelajar sejati dan pembelajar yang lentur terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, untuk menjawab itu, untuk menjawab program, untuk menjawab kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh pemerintah kepada Universitas Perguruan Tinggi, maka UNIMED, saya langsung UNIMED perguruan tinggi seperti apa Bapak Ibu sekalian? UNIMED sebagai perguruan tinggi menyusun program-program yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada dua kegiatan utama yang secara garis besar dikerjakan oleh UNIMED sebagai perguruan tinggi dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai sebuah konsep inovasi baru dalam pembelajaran. Yang pertama, Pak dan Ibu, yang pertama adalah kepada mahasiswa itu diberikan 3 semester belajar di dalam kampus bebas. Artinya apa? Mahasiswa itu diberikan kebebasan 3 semester belajar dalam kampus. Mereka 1 semester bisa mengambil di luar prodinya di dalam perguruan tinggi yang sama. Misalnya saya jurusan pendidikan masyarakat, saya bisa mengambil 1 semester di luar prodi saya itu di dalam kampus. Yang kedua, 2 semester mahasiswa itu bisa mengambil di luar perguruan tingginya, di perguruan tinggi yang lain dalam prodi yang sama. Itulah makna Merdeka Belajar dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar. Itu sesungguhnya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia agar bisa mereka memahami di luar disiplin keilmuannya, di luar prodinya,
dalam perguruan tinggi yang sama, bahkan bisa mengambil 2 semester di luar perguruan tingginya dalam prodi yang sama dan berbeda. 3 semester itu diberikan kebebasan, merdeka mereka untuk menentukan mata kuliah apa yang ingin diambilnya di luar bidang keilmuannya. Itu satu. Jadi mereka tetap kuliah 3 semester, ya 3 semester bebas di dalam kampusnya dan atau di luar kampusnya. Yang kedua, masuk program pembelajaran. Nah, program pembelajaran ini yang agak rumit Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin sampaikan begini. Kalau kita amati, kalau kita kaji keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat sekarang ini. Yang paling sulit adalah perguruan tinggi itu disuruh mempersiapkan lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pekerjaan itu belum tahu pekerjaan apa yang akan datang 10 tahun yang akan datang. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang hilang nanti akan dimasuki oleh mahasiswa yang kita sendiri tidak tahu seperti apa bentuk pekerjaannya, tetapi kita disuruh disiapkan tenaga kerja untuk menyiapkan mahasiswa agar mereka bisa memasuki dunia kerja yang jenis pekerjaan yang kita tidak tahu. Itulah sesungguhnya mengapa diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menekuni kompetensi lain di luar bidang studinya yang kita katakan dengan kampus, yang dikatakan dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bisa kita kategorikan, saya menyampaikan begini. Di era 4.0, di era 5.0 ini ada sejumlah orientasi pembelajaran di kampus yang orientasi itu pada akhirnya akan bisa mempersiapkan lulusan kami nantinya bisa beradaptasi dengan baik dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama begini, kalau saya sampaikan di abad 21 di 4.0 ini, Bapak dan Ibu, mahasiswa itu pada akhirnya harus bisa berpikir kritis. Jadi critical thinking. Jadi setiap mahasiswa yang lulus harus bisa berpikir kritis. Nah, untuk bisa berpikir kritis itu maka perlu diajarkan keterampilan belajar yang inovatif. Jadi Bapak dan Ibu, dosen itu harus mampu membelajarkan mahasiswa, dan mahasiswa itu nanti akan bisa berpikir kritis. Jadi mahasiswa yang menjadi lulusan nanti indikatornya satu, bisa berpikir kritis. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menyiapkan lulusan itu bisa berpikir kritis. Maka itu akan terkait dengan kurikulum. Kurikulum akan berubah dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Seperti apa kurikulum nanti kita lihat Bapak sekalian. Kemudian di samping mahasiswa itu diajak untuk mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Jadi 3 yang penting dimiliki oleh mahasiswa dalam kurikulum Merdeka Belajar itu. Hasilnya nanti adalah mahasiswa itu bisa berpikir kritis, bisa berkomunikasi secara baik, dan berkompetensi untuk berkolaborasi. Itu yang pertama. Baik guru, Bapak terima kasih. Untuk waktunya kita berikan hanya tinggal 1 menit lagi. Mohon maaf. Guru, ya, baik terima kasih. Jadi guru yang disiapkan oleh universitas nanti, calon guru ini diberikan kemampuan berorientasi pembelajaran abad 21 sehingga ketika mereka lulus dari perguruan tinggi masuk sebagai calon guru nanti punya kemampuan untuk berpikir kritis, punya kemampuan untuk berkomunikasi, dan punya kemampuan untuk berkolaborasi, punya kemampuan untuk melihat bagaimana mengembangkan karir masa depan, dan bagaimana mereka menjadi seorang yang literasi, tidak hanya literasi yang numerik tetapi literasi manusia. Ini yang disiapkan oleh perguruan tinggi sehingga pada akhirnya guru itu menjadi sosok yang disukai, disenangi, dan menjadi sosok yang dianggap sebagai seorang teladan bagi anak didiknya. Guru yang menyenangkan, guru yang membahagiakan, dan guru yang membanggakan. Itu yang pada akhirnya akan terbangun lewat sistem pembelajaran
Merdeka Belajar, kurikulum merdeka di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Yusnadi selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Baik, jadi nanti untuk sesi tanya jawab kita akan ada di akhir setelah semua dari narasumber kita memberikan pemaparan. Dan untuk yang kedua, selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Asra Nasution selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan materi dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kurikulum merdeka. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Kayaknya lemas Bapak Ibu semua. Kita ulang ya Bapak Ibu. Horas. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama sekali izinkan kami mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Asra Nasution MA, untuk menyampaikan terkait dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kurikulum merdeka. Tapi sebelum penyampaian ini kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah, pengawas, para hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Guru ke-77 kepada Bapak dan Ibu para guru hebat. Mudah-mudahan senantiasa sejahtera dan bahagia kapan dan dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kurikulum merdeka. Kami mulai bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi. Visi dan misi inilah yang kemudian kalau disejajarkan dengan upaya dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akan sangat kelihatan apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan oleh terutama melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Visi pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan Sumatera Utara maju, aman, dan bermartabat. Dari visi ini ada 5 misi. Ada 5 misi untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat itu. Dan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada pada misi yang ketiga. Misi yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Ada terpelajar, ada berkarakter, ada cerdas, ada berkolaboratif, ada berdaya saing, dan ada mandiri, yang kalau kemudian ini dipadankan dengan profil pelajar Pancasila, agaknya Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, seiring sejalan untuk pencapaiannya. Jadi kalau ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, ada mandiri, dan seterusnya. Maka agaknya misi yang ketiga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak 2019 tak lari dari profil pelajar Pancasila yang sedang ingin kita raih hari ini dalam rangka mewujudkan masyarakat terpelajar yang unggul dan generasi emas pada tahun 2045. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, seiring dengan adanya perubahan kepemimpinan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
Maka dalam kepemimpinan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan 7 perintah harian. 7 perintah harian ini mengacu pada visi dan misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dalam rangka menyahuti keinginan bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan kurikulum merdeka. Ada 7 perintah harian dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan dalam 7 perintah harian itu, kalau secara eksplisit pada perintah harian yang ke-5, kobarkan dan implementasikan profil pelajar Pancasila pada seluruh jenjang dan satuan pendidikan. Di sini stressing bahwa Bapak dan Ibu, Dinas Pendidikan beserta seluruh elemennya, baik itu pada cabang Dinas Pendidikan maupun pada satuan pendidikan SMA, SMA, dan SLB, sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan mengampu 2 jenjang, jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK, dan juga jenjang pendidikan khusus. Maka semangat untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila menjadi sebuah keharusan pada level pendidikan untuk seluruh kabupaten kota di jenjang SMA, SMK, dan satuan pendidikan khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, lantas apa langkah tindak atau bentuk dukungan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat ini, saat yang akan datang? Sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu, ada 3 bentuk dukungan yang telah dan akan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan. Yang pertama adalah membersamai kepala sekolah dan guru untuk mengimplementasi kurikulum merdeka. Buktinya apa? Bahwa anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga mengalokasikan untuk pendampingan kompetensi bagi Bapak Ibu guru, terutama dalam rangka untuk implementasi kurikulum merdeka melalui kegiatan workshop dan bimtek. Dan ini sudah kita kerjakan sampai dengan bulan November 2022. Selanjutnya apa, Bapak dan Ibu? Kita dalam rangka untuk semarak bulan guru. Semarak bulan guru dimulai sebelum Hari H, peringatan Hari Guru tanggal 25 November 2022, kita melakukan webinar series yang melibatkan semua unsur. Jadi Bapak dan Ibu guru bukan hanya menyasar webinar ini untuk guru SMA, SMK, dan SLB, tapi juga menyasar semua guru lintas jenjang. Ada TK, ada SD, ada SMP, disilakan untuk mengikuti, dan ternyata sangat luar biasa partisipasi Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan webinar series dalam rangka Semarak Hari Guru yang telah kita lakukan sampai dengan kemarin tanggal 30 November 2022. Dan ini akan kita lakukan secara simultan dikarenakan kita ada program namanya e-learning dengan metode 10-20-70. Di mana dengan kegiatan ini Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu guru yang PNS dan atau ASN P3K bisa mengikutinya dan akan mendapatkan sertifikat rekognisi sebesar 32 JP untuk bisa digunakan sebagai tambahan angka kredit dalam penilaian jabatan fungsional guru. Ini kita lakukan Bapak dan Ibu dalam rangka untuk supporting peningkatan kompetensi secara umum dan bil khusus dalam rangka untuk bagaimana memastikan kurikulum merdeka itu terimplementasi di satuan pendidikan kita. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, bentuk dukungan lain yang kita lakukan adalah bahwa Dinas Pendidikan sebagai bahagian leading sektor pemerintah dalam bidang pendidikan itu memfasilitasi
agar sekolah-sekolah bisa melakukan praktik baik, berbagi praktik baik antar sekolah. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, sekolah-sekolah yang telah mengimplementasi kurikulum Merdeka dengan 3 varian itu bisa kemudian saling berbagi, saling cerita, saling menguatkan, saling mendukung, sehingga Bapak dan Ibu, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sekolah lain itu bisa disupport oleh teman-teman sekolah yang telah mengimplementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang terakhir, dukungan lain yang dilakukan adalah Bapak dan Ibu, Dinas Pendidikan melakukan jalinan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah, kehadiran UPT Kemendikbudristek di Provinsi Sumatera Utara menjadi bahagian penting untuk kita bergerak bersama. Kalau tema Hari Guru kita hari ini adalah serentak berinovasi dan wujudkan Merdeka Belajar, maka kolaborasi sebagai bahagian dari 1 di antara 7 perintah harian Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, inilah yang menggerakkan kita untuk bersinergi dengan terutama mitra kami UPT Kemendikbudristek. Dalam hal ini 1 di antaranya adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Berikan aplaus untuk BBGP. Ini mitra kita, mitra Dinas Pendidikan, bersama dengan yang lain ada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, ada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan juga Balai Bahasa sebagai mitra UPT Kemendikbudristek dalam rangka mewujudkan kurikulum Merdeka. Sembari kita juga tak melupakan ada aktor-aktor penting lain yang sangat support untuk kegiatan meningkatkan kualitas pendidikan. 1 di antara mitra pendidikan itu bersama kita hadir adalah Tanoto Foundation, ada Pak Yusri juga bagian mitra kita, plus juga ada kampus. Hari ini izin Prof, kita juga ada kemitraan dengan Unimed karena kita punya PKS, perjanjian kerjasama dengan Unimed untuk meningkatkan kompetensi guru. Baik, Bapak, kita beri waktu 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Dalam 1 menit ini saya ingin menyampaikan bahwa kemitraan itu menjadi mutlak. Tak bisa pemerintah berjalan sendiri, tak bisa kampus berjalan sendiri, tak bisa sekolah berjalan sendiri, tapi semua serentak bergandengan tangan, bergotong royong untuk mewujudkan kurikulum Merdeka. Dan 1 catatan penting untuk Hari Guru pada kesempatan ini, setiap kita menjadi guru, setiap kita menjadi guru, setiap rumah adalah sekolah. Pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Begitu kata Ki Hajar Dewantara. Semua kita adalah pendidik dan semua kita bertanggung jawab untuk mendidik. Barangkali ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhendri selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dan selanjutnya kita bakal mengundang dan sama-sama mendengarkan ini dari Laksamana Putra Siregar SHMSP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dengan tema penerapan model pembelajaran mulok berbasis multikultural dalam Ikatan Kota Medan. Terima kasih moderator sekaligus pembawa acara. Mudah-mudahan kontraknya nanti tahun depan lanjut lagi ya Pak ya, dengan Amin Pak, amin Pak. Yang penting cara ngembangnya Pak sama Pak Jokowi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang kami hormati dan kita banggakan Kepala BBGP Pak Joko dan Bapak
narasumber yang ada bersama kami, ada juga dari profesi. Saya lihat tadi ada Pak Ketua PGRI Sumut, kemudian ada Igi, ada ya, saya kira ada, dan Bapak Ibu serta yang kami banggakan. Saya tadi 15 menit ini agak ragu saya ini bisa sampai nggak yang materi yang mau disampaikan ini bisa nggak dipahami. Jadi tadi saya sudah siapkan materi, tapi kalau nanti pakai slide itu mungkin waktunya nggak cukup. Saya singkat aja. Pertama, saya mulai dengan pertanyaan, Merdeka Belajar ini, yang belajar ini sekarang siapa? Merdeka Belajar ini yang belajar siapa? Apakah muridnya yang belajar atau gurunya yang belajar? Pertanyaan sederhana. Nah, tentunya yang belajar di sini adalah gurunya. Gurunya belajar bagaimana kemudian cara muridnya itu belajar sehingga bisa pola mengajarnya bisa diintegrasikan kepada cara belajar siswanya. Yang kedua, bahwa kurikulum Merdeka ini adalah lahir dari sebuah situasi yang kemudian beradaptasi dengan situasi waktu itu pandemi Covid. Nah, jadi Merdeka Belajar ini itu sebenarnya muatannya adalah muatan lokal sekali, karena dibentuk oleh situasi yang terjadi pada saat itu, pandemi Covid. Kemudian tak bisa belajar, kemudian belajarnya mandiri. Kemudian guru-guru waktu itu mau belajar mandiri itu tak punya bahan, gitu kan. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu guru, saya kurang bisa berteori, tapi saya melihat fakta-fakta dan kemudian itu kita jadikan pembelajaran untuk bisa membuat hal-hal yang saat ini kita sebut tadi sebagai praktik baik atau habituasi. Nah, kalau teori-teori itu mungkin di tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang di bawah naungan pemerintah Kota Medan atau di bawah kabupaten kota tak bisa diajarkan kepada anak-anak kita ini berteori. Yang butuh anak-anak kita ini adalah ruang-ruang kreativitas dan tokoh-tokoh panutan. Jadi yang diajarkan itu adalah ketauladanan, karena mereka bisa cara berpikirnya paradoks. Ketika kita memberitahu sesuatu hal yang baik, tapi kemudian yang dia lihat orang yang memberitahukannya itu tidak melakukan apa yang diberitahukan, tidak meneladaninya. Maka kalau tadi Pak Joko pada sambutan bilang filosofi pendidikan kita adalah ing harso sungtulodo ing madio mangungkarso tuturi handayani, itu sebenarnya adalah filosofi pendidikan berbasis muatan lokal dan multikultural. Itulah sikap pendidikan. Ketika kita di depan, itulah yang saya sebut sebagai merdeka belajar. Jadi Bapak Ibu guru itu sebenarnya balik aja ke sana gitu. Pada saat posisi di depan, dia menjadi tauladan. Pada saat posisinya di samping, dia menjadi pengayom atau kawan berjalan. Pada saat di belakang, maka dia mendorong. Itu aja kuncinya di pendidikan ini. Nah, saya mau cerita bahwa mengkaitkan
hal-hal yang sifatnya muatan lokal tadi dengan perkembangan zaman. Jadi yang disampaikan Prof. Yusnari tadi bahwa kita ini di zaman era digital 4.0. Nah, 4.0 ini adalah revolusi industri pertama, revolusi industri keempat yang sebelumnya juga diikuti oleh revolusi industri pertama, kedua, ketiga. Jadi revolusi industri keempat ini bukan tiba-tiba. Jadi diawali revolusi industri pertama, ditemukannya mesin pintal, kemudian mesin uap, sampai kemudian komputer ya sekarang yang disebut dengan IoT, Internet of Things atau Artificial Intelligence. Kecerdasannya itu dibuat. Jadi ada sebuah kecerdasan yang dibuat. Nah, yang saya mau bilang, revolusi industri 1 sampai 3 itu anaknya cuma satu. Revolusi industri itu sendiri. Tapi kalau revolusi industri 4.0 itu hadir 2 dimensi. Yang pertama era disrupsi, yang kedua era society. Nah, jadi 5.0 ini bukan revolusi industri, tapi era yang didorong lahir karena adanya revolusi industri 4.0. Nah, society ini disebut juga dengan VUCA. Volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan yang terakhir ambiguity. Jadi itu era yang tidak bisa diprediksi gitu. Misalnya kalau kita nanti misalnya ya di tahun depan itu katanya kita akan mengalami resesi global. Tapi ternyata setelah dilihat Indonesia jauh dari itu. Inilah mungkin yang menjadi pandangan dari pemimpin-pemimpin dunia sehingga Indonesia itu didorong untuk menjadi presidensi pada G20, mampu bertahan ekonominya. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai muatan lokal. Muatan lokal. Nah, kalau kemudian muatan lokal ini skala global, saya bilang karena misalnya tadi Tuduri Handayani, kemudian bagaimana transformasi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana cara kita belajar, dan cara kita belajar maksudnya kalau dulu ada rencana pembelajaran ya. Nah, sekarang kan nggak ada lagi, yang ada sekarang kita menyusun modul-modul. Nah, kalau ini tidak ditransformasikan ke cara kita, maka inovasi itu tidak akan muncul. Jadi dia stagnan. Kalau di daerah saya di Tuntungan dibilang ninna tu ninna. Nah, situ-situ aja kita, putar-putar di situ aja. Kalau kita tidak melakukan revolusi terhadap, bukan reformasi tapi revolusi terhadap cara kita memandang peserta didik, yang kalau dulu misalnya peserta didik kita itu kita jadikan tanpa kita sadari, kita jadikan objek, dan kemudian saat ini harusnya dijadikan subjek. Nah, saya kemarin itu ada Bu Dewi, ikut nggak nih? 24 ada? Nggak ikut ya? Nah, diundang ke Prancis. Saya bilang kalau ke Prancis ibu nggak usah pergi. Apain belajar pendidikan ke Prancis? Kalau diundang ke Finlandia atau ke Korea Selatan, nah baru silakan pergi. Itu bagaimana kemudian cara belajar anak-anak itu ya sangat memahami kulturnya. Saya belum pernah ke Korsel, tapi kemarin ada teman yang dari Korsel. Di sana budaya K-pop yang kita lihat itu adalah budaya lokal dan itu dibuat museum oleh mereka. Itu.
gitu. Kalau kita misalnya kayak tadi kan anak-anak ini, adik-adik kita, anak-anak kita yang nari tadi itu di Medan atau Sumatera Utara ada nggak museumnya gitu? Museum apa namanya? Museum multikultural, museum adatnya atau monumennya, monumen keberagaman. Yang katanya kita ada 12 ya. Ada 12 etnis yang ada di sini, 9 etnis lokal dan ada 3 etnis internasional. Nah, itu kita ngerti nggak Medan ini seperti itu, gitu. Sumatera Utara ini seperti itu. Nah, rupanya 3 etnis internasional itu adalah etnis Tionghoa, kemudian Tamil, satu lagi Arab. Nah, itu jadi penduduk lokal sekarang ini. Di antara suku-suku Jawa, kemudian yang paling banyak. Kenapa saya bilang Jawa? Untuk Medan, etnis Jawa itu paling banyak. Komposisinya, komposisi penduduknya paling banyak. Kemudian ada Batak, kemudian ada Tionghoa dan sebagainya. Nah, ini yang masing-masing itu berbeda-beda cara melihat dinamika kehidupannya sehari-hari, baik pelajar gitu kan. Karena nih siswa-siswa kita ini nanti kan dia pulang ke rumah. Nah, ini juga yang sering tidak kita hitung antara. Udah bisa? Mohon maaf. Karena sudah habis, saya sudahi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, ini yang kita kelupaan untuk mengintegrasikan antara apa yang dipelajari oleh siswa kita di sekolah dengan yang dia dapat di rumah gitu, pembentukan karakternya. Kalau literasi sama numerasi ini sudah banyak apanya kan, ruang-ruang kreativitasnya itu seperti misalnya O2SN. Ini sekarang ada metodis 3 nih lagi di namanya Cindy Rotan, sedang bertarung lah di Olimpiade Sains Dunia di Bogota, Colombia. Kita ada 7 orang dari Indonesia. Salah satunya siswi SMP Metodis 3 yang di depan Rumah Sakit Pringadi. Nah, ini yang kita kelupaan gitu untuk menyiapkan ruang-ruang kreativitas bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Ya mungkin kita terlalu sibuk dengan bagaimana menyusun kurikulum merdeka ini segala macam. Nah, itu saya saran kepada Bapak Ibu, praktik baik itu aja, itu yang kemudian dijadikan modul. Ada praktik baik jadikan modul. Gak usah itu, biar aja bapak yang di BPGP, BPMP ya di kementerian itu menyusun itu, kita melaksanakan aja. Yang perlu kita praktik-praktik baik itu. Nah, saya satu lagi penutup, saya sampaikan bahwa di Surabaya 10 November 2022 yang lalu, wali kotanya mencanangkan bahwa siswa itu tidak ada lagi PR. Nggak ada lagi PR, habis. Siswa pulang, dia tidur, kemudian dia bergaul dengan orang tua, dan orang tua ini yang punya PR bersama dengan siswanya. Jadi ada 2 jam tambah pelajaran, nama pelajarannya itu belum ada, tapi kira-kira nanti dia pelajaran pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakternya ini disupervisi oleh sekolah dan disupervisi oleh orang tua. Jadi ada sinergitas itu. Jangan kemudian selama ini anak-anak kita itu tumbuh dengan kepribadian ganda, gitu. Di sekolah baik, di rumah baik, ya kan? Di luar dia tawuran sampai mati, ya kan? Atau dia kemudian masuk narkoba, terjurus narkoba, karena dia punya kepribadian ganda, nggak connect antara rumah dan sekolahnya. Saya kira itu. Nah, muatan lokal itu ya saya kira kita sedang susun ya, dan di sana banyak dimensinya, kuliner dan sebagainya yang bisa dijadikan anak-anak kita sebagai pengembangan karakternya, bahwa dia adalah siswi Kota Medan, punya banyak etnis, dan kemudian sikapnya itu lebih menghargai kelompok lain. Nah, jadi dia misalnya SMA X dengan SMA Y, nggak tumbuh dia rasa kalau bahasanya chauvinisme itu merasa paling hebat, kita SMA X atau kita SMP X.
itu SMP Serang. Jadi dia harus dididik untuk lebih inklusif, bahwa ada orang-orang lain yang sebenarnya bukan saingan dia dan bukan lawan dia, tapi adalah teman-temannya yang bisa seperti inilah. Seperti pidato Pak Menteri, harusnya kan guru di Kalimantan bisa belajar kepada guru di Papua atau di Sumatera, guru di Papua bisa belajar dari guru di Sumatera gitu. Jadi jangan kolaborasi itu atau memahami bahwa kita ini adalah tidak bisa, society itu kan gitu kan, kita ini nggak bisa kalau nggak ada orang lain gitu, nggak bisa, nggak ada yang jago gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat bahwa transformasi film-film superhero juga, kalau dulu ada Superman, Batman, sekarang nggak ada. Sekarang kolaborasi, ada Avengers gitu. Jadi superhero itu pun dia harus bersatu gitu, walaupun dia udah hebat. Aduh. Atau misalnya seperti film-film yang DC Comics itu ya. Jadi dia nggak bisa lagi satu-satu gitu. Jadi kita harus berkolaborasi, setiap orang itu ada kurangnya, setiap orang ada kelebihannya, bagaimana kemudian kelebihan orang itu bisa menutup kekurangan yang lain. Nah, anak-anak kita juga harus diajarkan seperti itu dengan base bahwa Medan ini punya banyak etnis, dan itu yang sedang kita susun dalam bentuk misalnya nanti video dan modul lain. Baik Pak. Udah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Laksamana Putra Siregar SHMSP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, yang saya sangat ngefans sekali dengan karakter suara Bapak, Pak. Apalagi saya seorang penyiar, Pak, itu kayak suara-suara berat gitu loh, Dit. Luar biasa, Pak. Nanti saya bisa jadi ya, penyiar berarti. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi, dan kita akan melanjutkan untuk mendengarkan pemaparan selanjutnya dari leader dari Tanoto Foundation, yaitu Bapak Yusri Nasution, mengenai peran mitra dalam mendukung IKM. Pada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Mungkin di awal izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Tanoto Foundation. Tanoto Foundation itu merupakan lembaga filantropi independen ya. Jadi bukan CSR perusahaan, murni lembaga filantropi independen, di mana misinya adalah ingin mengembangkan potensi individu untuk memperbaiki taraf kehidupan melalui apa? Melalui pendidikan berkualitas yang transformatif ya. Jadi itu yang misi kami. Nah, di dalam pelaksanaan misi itu tersebut kami menjalankan program Pintar. Nah, program Pintar ini berjalan di 5 provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah. Lembaga PPGP Sumatera Utara lebih fokus kepada peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan. Kami punya saudara kandung di sini, Pak, UPT lain yang ada di Sumatera Utara, ya. Saudara kami BPMP, Balai Penjaminan Mutu, ya, Sumatera Utara. Itu ya, teman-teman kami lebih mengarah perannya ke advokasi. Ya, adapun saudara kami yang lain, BPPP, MPV, BPL, ya, lebih mengarah ke advokasi dan juga upaya kompetensi, ya, khusus bidang vokasi. Nah, saudara kami lainnya, ya, Balai Bahasa, ya, lebih mengarah pengelolaan, ya, bagaimana memfasilitasi, ya, potensi bahasa yang ada di Sumatera Utara, ya, Pak Hidayat. Oke, Bapak dan Ibu, saat ini BPGP Sumatera Utara banyak melaksanakan program, ya, termasuk program prioritas Kemendikbudristek. Yang pertama terkait dengan program guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Ya. Nah, ini yang menarik, Bapak dan Ibu. Saya izin duduk lagi, Bang Cacing. Boleh, Pak, ya. Silakan. Jadi Bapak dan Ibu, program guru penggerak ini, ya,
kemudian Sekolah Penggerak dan IKN merupakan bagian dari program Merdeka Belajar. Ya. Seperti disampaikan Mas Menteri beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir 2019, bahwasannya Kemendikbudristek ke depan akan banyak melaksanakan program, ya, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, bergulir dan tuntas. Ya. Ibarat sebuah sinetron, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan per episode. Mulai dari episode pertama terkait dengan regulasi UN, USBN, kemudian yang kedua terkait dengan Kampus Merdeka, yang sampai dengan alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu, program Merdeka Belajar sudah masuk ke episode ke-22, ya, terkait dengan transformasi, ya, seleksi masuk ke perguruan tinggi. Nah, dari episode 1 sampai episode 22 tersebut terdapat 3 program prioritas Kemendikbudristek, yaitu yang pertama program guru penggerak, yang kedua program sekolah penggerak, dan program implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan program guru penggerak, ya, tadi seperti disampaikan oleh pembawa acara, bahwasannya dalam kesempatan ini kami menyampaikan peran Balai Besar Guru Penggerak, ya, dalam pengembangan pemberdayaan dan pendidikan, dan salah satu melalui program guru penggerak. Alhamdulillah saat ini di Sumatera Utara program guru penggerak, ya, sudah masuk ke angkatan 7, Pak. Ya, dan kita di Sumatera Utara sudah meluluskan angkatan 1, 2, 3, dan insya Allah sekarang sedang proses, ya, proses visual kelulusan untuk angkatan 4. Nah, jadi Bang Henry, Pak Putra, hari ini sampai beberapa hari ke depan sedang ada proses, ya, untuk penentuan kelulusan khusus di angkatan 4, yang pelaksanaannya merupakan pelaksanaan kelanjutan yang dilakukan oleh saudara kami dulu, PM4TK, Penjas, dan BK. Nah, adapun angkatan lainnya, angkatan selanjutnya, angkatan 5 sampai angkatan 7, alhamdulillah BPG Sumut saat ini sudah memfasilitasi kegiatan, dan dalam kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan bahwasannya untuk angkatan 9 dan 10 kemarin dibuka kembali pendaftaran, mengingat, ya, jumlah pendaftar di beberapa provinsi termasuk di Sumatera Utara belum maksimal. Oleh karena itu kami membuka kembali, ya, proses seleksi bagi calon guru penggerak, termasuk calon pengajar praktik. Bapak dan Ibu, ada satu kata kunci dalam program guru penggerak ini, adalah pemimpin pembelajaran. Ke depan, para guru penggerak ini yang sesungguhnya merupakan aset dari pemerintah daerah akan diarahkan untuk menjadi pemimpin pelajaran di daerah. Apakah itu sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur, atau posisi lain yang diamanahkan oleh pemerintah daerah kepada yang bersangkutan. Nah, sehingga para guru penggerak ini mempunyai peran yang sangat strategis